Sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Kohar, tanggapan Anda sebenarnya ternyata sebelum kemudian mempersiapkan diri dengan asuransi bencana banyak yang harus disiapkan juga. Iya, tetapi yang paling penting begini, pemerintah sudah punya aturan. Ada peraturan Menteri Keuangan tentang tahun 2016 tentang barang milik negara. Bagaimana mengasuransikan barang milik negara. Hanya saja ini memang belum dieksekusi secara mulus, secara semuanya. Masih ada kendala di beberapa titik. Nah, ini mengharuskan negara sekarang aware lagi, lebih peduli lagi, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kepedulian atau peringatan atas setelah terjadi bencana itu adalah kita melakukan review. Jadi apa-apa yang menjadi kelemahan selama ini, sehingga apa yang terjadi bisa di-cover nantinya, mitigasinya itu bisa lebih beres ketika kita suatu saat tiba-tiba ada bencana. Termasuk di dalamnya adalah mengasuransikan itu. Nah, Jepang itu seperti tadi disebutkan di dalam editorial, sejak tahun 1949 pernah suatu ketika menyediakan premi asuransi hingga 100 triliun lebih untuk membayar premi asuransi. Tetapi long term ke depan ketika ada bencana yang paling dahsyat sekalipun, dia hanya membutuhkan waktu 1 tahun atau 2 tahun untuk recovery. Tahun 2011 ketika terjadi bencana yang hebat di Jepang dan tsunami yang menyebabkan korban jiwa juga sangat besar. Lalu ada lebih dari 1 juta aset negara, gedung itu kemudian rusak, hancur, fasilitas publik ya, listrik dan seterusnya. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat bisa di-cover. Kenapa? Karena salah satunya dia sudah skema asuransi pembiayaannya itu sudah sangat jelas. Nah, ini kan lagi-lagi terkait dengan politik kebencanaan, politik anggaran kita di dalam menyiasati bencana. Di beberapa daerah itu kan anggaran untuk tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD lah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu rata-rata 0,1 paling banter 0,3% dari APBD mereka. Padahal idealnya menurut beberapa kajian itu setidak-tidaknya 1% dari APBD anggaran daerah itu digunakan untuk kepentingan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana itu. Baik, Bang Kohar, menarik sekali. Tapi ternyata pada saat berbicara soal asuransi dan premi untuk mempersiapkan bagaimana infrastruktur publik atau milik pemerintah, tetapi juga bagaimana mendorong ini untuk masyarakat. Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, Anda juga bergabung di 0215839900. Kami nantikan usai jeda, tetap di Editorial Media Indonesia. Editorial Media Indonesia kembali menyapa Anda dan Bang Kohar. Kalau tadi Anda menjelaskannya tentang asuransi bencana ini bisa kemudian diterapkan pemerintah, tetapi kalau kita bicara soal jangka waktunya, sebenarnya harus dimulai sekarang ataukah persiapannya akan panjang? Ya kan tadi sudah ada yang siap untuk mulai tahun depan direalisasikan. Dan saya tadi koreksi sedikit, jadi bukan preminya yang 100 triliun lebih, tapi klaim. Klaim di Jepang itu 2011 dengan rusaknya bangunan yang mencapai 1 juta aset lebih itu, begitu masif, itu karena sudah ada asuransi, begitu diklaim bisa cair sampai 125 triliun, sehingga bisa diatasi masalah itu. Jadi tidak perlu berlama-lama, tidak perlu nunggu bantuan kanan kiri. Lalu ya yang tadinya itu misalnya instalasi listrik yang untuk kebutuhan masyarakat banyak bisa langsung berdiri. Jembatan yang tadinya runtuh bisa langsung seketika dibangun dengan anggaran dari asuransi itu tadi. Itu kan milik publik begitu ya. Bagaimana dengan perorangan atau warga masyarakat nanti? Bang, kita coba tanya dulu kepada beberapa pemirsa kita mungkin punya tanggapan terkait dengan hadapi bencana dengan asuransi ini. Kita mulai dari wilayah Bekasi dulu. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Abdul Kohar, Ondo Silitonga, Bekasi. Pagi Pak Ondo. Iya, silakan Pak Ondo. Iya, mitigasi kerugian itu saya setuju aja, tetapi pemerintah juga perlu melakukan mitigasi terhadap korban. Ya, untuk itu negara atau pemerintah sudah harus ketat dalam hal tata ruang, terutama bangunan-bangunan yang berada di daerah rawan gempa. Perlu mapping yang tepat, yang rawan gempa khususnya itu yang likuifaksi ya.
Udah itu perlu pembangunan sistem early warning yang canggih seperti yang dilakukan Jepang di daerah-daerah rawan gempa. Perlu juga adanya bangunan-bangunan tahan gempa seperti di Jepang itu saya pernah lihat, itu terbuat dari kayu gitu. Jadi kalaupun terjadi gempa, mereka itu hanya ketiban kayu, tidak akan membuat korban jiwa terlalu besar. Jadi selain mitigasi untuk kerugian ekonomi, keuangan, yang paling penting itu adalah untuk mitigasi korban jiwa ribuan itu gitu loh. Jadi saya harap itu pemerintah tidak hanya memikirkan tentang mitigasi kerugian saja, tapi korban jiwa bagaimana seminimal mungkin. Demikian, Pak. Baik, Pak Ondo di Bekasi sudah bergabung bersama kami dan kemudian kita menuju ke Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bang Rifai dan Pak Kohar. Iya, Pak Kohar. Ya, begini, kalau bencana alam itu tidak bisa kita menghindari ya, tapi bisa memprediksi atau memforecaster, bisa itu. Nah, berpikir yang konseptual, sistematik, operasionalistik, skala prioritas, dan antisipasi. Ini antisipasi ini kan kaitannya dengan masalah asuransi. Nah, asuransi itu kan menjamin, melindungi, kemudian memberikan santunan. Nah, berpikir seperti itu, tidak lepas dari pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah kan mereka sudah berpikir seperti itu. Nah, memang ada misalnya di Palu itu ada suku yang Tardiman, karepnya sendiri, nyamannya sendiri. Itu yang sulit, sosiokultural, sosio-religius, psikologisnya itu sulit ditata orang itu. Nah, berpikir asuransi seperti ini memang diperlukan dalam rangka perlindungan terhadap mereka. Jadi kalau kita belajar dari Jepang misalnya, itu bukan hanya itu. Yang lebih hebat lagi kalau human error-nya manusia. Kalau sudah manusia tidak mau mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi bencana alam seperti ini, ya konyol lah kita. Sebab kita harus muhasabah dalam arti introspeksi. Ambil hikmahnya lah. Ada sesuatu something wrong bagi elit politik dan sebagainya. Supaya pertobatan bersama, saya kira begitu. Terima kasih. Baik, Pak Ikhwan di Jember, terima kasih banyak. Kita menuju ke Cirebon, ada Pak Sunoto. Selamat pagi, Pak Sunoto. Selamat pagi Pak Mone dan Bang Kohar. Silahkan Pak Sunoto. Kalau boleh Bang Kohar, itu istilah bencana itu diganti menjadi fenomena alam. Karena apa? Fenomena alam seperti gempa, gunung meletus, dan tsunami itu adalah sunatullah yang itu pasti terjadi. Dan itu adalah bukan kutukan dari Tuhan, tapi fenomena alam seperti daun kalau kering jatuh ke bawah. Seperti itu, ya kan? Jadi yang namanya bencana ketika para pengelola negaranya tidak mampu dan tidak piawai membangun sistem pencegahan dan penanggulangan sehingga tidak terjadi korban, iya kan? Atau sehingga terjadi korban banyak, itu baru yang disebut bencana. Oleh karena itu harus membangun sistem, yaitu apa? Sistem yang mencakup adalah untuk preventif dan represif. Insurance itu bagus sekali Bang Kohar, karena itu adalah kalau di mobil double garden lah. Untuk pencegahannya tercover, untuk penanggulangannya juga tercover, dan hal ini sudah diusulkan lama. Iya kan, satu. Yang kedua, para geolog, iya kan, saya punya teman itu Ahmad Sanusi dan kawan-kawan, itu orang geolog lah yang paling tahu daerah-daerah mana yang rawan gempa. Kalau dari 460 daerah tingkat 2, 30%-nya rawan gempa. Di setiap daerah tingkat 2 yang rawan gempa, itulah kita konsentrasi habis-habisan. Misalnya ada gudang untuk logistiknya, kemudian tentara, polisi, berikut Pangdam dan Koremnya itu siap. Karena buat saya Bang Kohar, tentara ketika ada terjadi fenomena alam, gempa, tsunami atau apapun, anggap bahwa itu adalah musuh yang datang dengan tiba-tiba. Karena gempa dan tsunami kan tidak bisa diprediksi. Dan tsunami dan gempa akan menyerangnya tidak membawa peluru, tidak menembaki tentara. Jadi mereka harus sigap. Dan ada single tombol yang terus menyebar kemana-mana. Itu artinya bahwa yang bernama bencana ketika para pengelola negaranya tidak piawai. Terus kalau Bang Kohar atau mau nanya, Pak Noto, kalau pemerintahan yang sekarang, saya tidak melihat pemerintah sekarang atau yang lalu, iya kan, itu secara universal. Kalau boleh saya lihat yang sekarang, ya oke, kasih saya skor 6,21 lah. Jadi pencegahan dan penanggulangannya ini yang harus kita. Lantas satu lagi, tolong, itu yang namanya korban. Itu kalau satu
keluarga itu adalah 5 kepala ya, atau 5 nyawa, itu semua harus